Halo, Assalamualaikum sahabat Selayang Pandang. Salam sejahtera bagi yang beragama lain. Bagaimana keadaannya? Semoga dalam keadaan sehat, tak kurang satu apapun. Hari ini kembali di sharing, masih bicara tentang perpisahan, masih bicara tentang perceraian. Sangat menyedihkan, tapi semoga bisa kita ambil manfaatnya. Tapi sebelumnya jangan lupa dukung Selayang Pandang Channel dengan cara subscribe, karena subscribe itu gratis, supaya kita bisa lebih semangat lagi untuk membuat konten-konten yang lebih bermanfaat lagi. Langsung aja kita ikuti video kita sampai habis. Masih tentang perceraian seperti video yang lalu. Kali ini kita juga membahas tentang ketika hilangnya cinta, hendaknya hati nurani dan kemanusiaan yang bicara. Apa maksudnya? Akhir-akhir ini banyak sekali perceraian yang berakhir dengan tragis, berakhir dengan menyedihkan. Memang sakit sekali ketika perceraian itu datang dan sangat melukai. Seperti kita ketahui bahwa tidak ada pernikahan yang sempurna, tidak ada pasangan yang perfect, mulus awal sampai akhir, tidak ada masalah. Setiap pernikahan selalu saja ada masalah, baik itu antar berdua ini, suami istri, atau di luar suami istri, bisa keluarga, bisa lingkungan, atau mungkin ada yang tergoda dengan cinta yang lain. Banyak sekali permasalahan dalam rumah tangga. Tetapi perlu juga disadari bahwa kesalahan dalam rumah tangga tidak tanggung jawab satu orang saja. Tidak merupakan kesalahan istri saja atau kesalahan suami saja. Karena rumah tangga ini dilakukan berdua, dijalani berdua, jadi kesalahan dalam kehidupannya, dalam rumah tangga itu adalah tanggung jawab berdua. Maju tidaknya suatu hubungan, lancar tidaknya suatu hubungan, ini tergantung juga antara suami dan istri. Jadi ketika terjadi perceraian, yang pertama-tama harus disadari bahwa ini adalah kesalahan berdua. Ini adalah kesalahan baik suami atau istri. Saling introspeksi diri, jangan saling menyalahkan pihak lain. Peristiwa perselingkuhan misalnya, bisa saja terjadi introspeksi ya. Mungkin istri kurang melayani, mungkin kurang perhatian dan lain sebagainya, banyak sekali. Atau kalau misalnya lainnya itu misalnya istri yang selingkuh, banyak juga terjadi. Mungkin suaminya yang terlalu sibuk, kurang perhatian, tidak ada waktu untuk istrinya. Jadi mungkin ini adalah waktunya introspeksi diri, apa yang bisa diperbaiki di kehidupan yang akan datang. Tetapi ketika perceraian sudah tidak bisa dihindari, segala daya upaya mediasi dan perdamaian sudah dilakukan, tetapi hasil finish adalah perceraian yang harus ditempuh. Sebagai manusia dewasa bisa dilaksanakan secara damai. Dalam arti sebagai ayah harus tetap memberikan tunjangan untuk anaknya untuk bisa terus
melanjutkan hidup, karena itu tetap tanggung jawabnya. Kemudian juga mungkin ada harta gono gini ya untuk istri supaya tetap bisa melanjutkan hidup. Biasanya kebanyakan istri yang tidak mempunyai pekerjaan akan bingung harus melanjutkan seperti apa, dan biasanya si istri ini akan mendapatkan hak asuh anak. Jadi tolong dipertimbangkan untuk kelangsungan hidup anak-anak dan juga mantan istri ini untuk bisa tetap menjalankan kehidupannya. Meskipun cinta sudah hilang, meskipun sudah menjadi mantan, tetapi perlu diingat bahwa dia dulu pernah menjadi orang yang sangat Anda cintai. Dulu dia juga pernah mendampingi saat-saat sulit hidup Anda, memberikan kesenangan, memberikan kebahagiaan, dan selama perjalanan pernikahan tidak mungkin penderitaan terus, selalu ada kebahagiaan. Mohon itu diingat-ingat, mohon itu dipertimbangkan untuk bisa memberikan tanggung jawab untuk tetap memberikan tunjangan untuk anak-anak dan mungkin harta gono gini untuk mantan istri ini supaya bisa melanjutkan hidupnya kembali. Selain materi, juga anak-anak ini juga masih membutuhkan kasih sayang kedua orang tuanya. Jadi kehadiran ayah dan ibu ini masih tetap dibutuhkan. Jadi siapapun yang memegang hak asuh dari anak sebaiknya memberikan akses yang sama bebas, sama luas untuk yang tidak mendapatkan hak asuh untuk bisa menengok anak-anak, karena hak anak ini masih hak anak adalah tetap mendapatkan kasih sayang kedua orang tuanya, baik ayah maupun ibunya. Jadi tetap diberikan kebebasan untuk bisa melihat anak-anak, perkembangan anak-anak, supaya anak-anak ini juga tidak terlalu merasa kehilangan. Karena jangan dikira anak-anak yang masih kecil ini tidak mengerti situasi kondisi dari kedua orang tuanya yang sedang mengalami masalah. Mereka juga terguncang, tapi ketika dia merasakan kehadiran ayah dan ibunya secara komplit, secara bebas, ini akan sangat meringankan beban dari psikologis anak-anak. Meskipun sudah menjadi mantan, hendaknya komunikasi tetap terjalin. Kalau perceraian itu tidak ada anak, mungkin masih bisa gampang ya, masih bisa gampang untuk dilaksanakan bebas-bebas saja. Tetapi kalau sudah punya anak, komunikasi ini harus tetap dijaga. Meskipun suami misalnya sudah mempunyai keluarga lain, baik istri juga sudah mempunyai keluarga lain, anak-anak ini masih sangat membutuhkan sosok ayah dan ibunya. Sampai dia menjelang pernikahan, dia masih akan sangat membutuhkan ayah ibunya meskipun ayah ibunya bercerai. Dia masih membutuhkan wali dari ayahnya untuk anak perempuan. Jadi atau kehadiran ayah dan ibunya di hari bahagianya dia, itu masih sangat-sangat dibutuhkan oleh anak-anak. Jadi tanggung jawab itu selamanya tidak akan lepas meskipun perceraian terjadi. Nah, itu tadi ya sahabat Selayang Pandang, antara lain hal-hal yang perlu diperhatikan ketika terjadinya perceraian. Kita tidak tahu, kadang kita sudah menjaga sebaik-baiknya pernikahan, ada permasalahan yang mungkin di luar dugaan yang bisa menyebabkan perceraian. Jadi
ini kita serahkan kepada yang kuasa, karena memang kadang jatah jodoh seseorang itu kadang ada takdirnya, kadang ada batasnya. Jadi kita sebagai manusia hanya bisa menjalankan ketentuan yang di atas, tetapi tetap harus ada hal-hal yang perlu diperhatikan. Meskipun itu terjadi perceraian, meskipun itu terjadi perpisahan, tetapi khususnya apabila ada hak-hak anak-anak dari hasil pernikahan itu hendaknya jangan diabaikan. Semoga kita selalu dilindungi, pernikahan kita selalu dilindungi supaya tetap terus langgeng sampai akhir. Demikian sharing kita kali ini, semoga bermanfaat untuk sahabat Selayang Pandang. Semoga bisa dipetik hal-hal yang positif. Apabila ada sahabat Selayang Pandang yang ingin sharing tentang masalahnya, silahkan ketik di kolom komentar. Kita akan sharingkan bareng-bareng, kita akan bicarakan bareng-bareng. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa dukung Selayang Pandang channel dengan cara subscribe, like, dan komen. Jangan lupa juga tekan tombol loncengnya, karena ketika Selayang Pandang channel upload video baru, sahabat Selayang Pandang tidak akan ketinggalan notifikasinya. Bila sudah subscribe, saya aturkan terima kasih. Ikuti terus video-video di Selayang Pandang channel. Follow juga IG dari Selayang Pandang channel. Kemudian saya juga mempunyai channel YouTube baru dengan suami saya, yaitu Diari Widirini Family, tentang channel keluarga yang berbicara tentang pemanfaatan pekarangan untuk kebutuhan sehari-hari, atau bisa insya Allah untuk menambah penghasilan. Oke, terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum, salam sejahtera bagi yang beragama lain. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.